Video ini merupakan kelanjutan dari part sebelumnya. Segerombolan geng terlihat sedang mencari-cari Joker di markasnya. Mereka nampak kesal karena nggak menemukan tempat persembunyiannya. Sedang di tempat lain, Joker sendiri malah asik santai bersama kekasihnya Harley. Dia membahas gimana cara efektif membasmi tikus-tikus sampah itu. Tapi Harley nggak mau, kemesraan mereka dikotori oleh para geng sialan itu. Tapi いたのか。そんな奴らを狩るには。 saat terbangun, dia kecewa karena keadaan gak berubah sama sekali. Geng Suicide Squad itu malah dipenjara meskipun telah mengusir para pasukan kekaisaran dan hanya sedikit melakukan kesalahan. Mereka menyesal dan lebih mengkhawatirkan bom yang terlanjur ditanam di leher mereka yang waktunya makin sedikit. Gak lama kemudian, Putri Fiona mendatangi mereka. Kesempatan ini digunakan Clay untuk merayunya. Dead yang kesal menanyakan kapan mereka akan dikeluarkan. Karena itu bukan kapasitas Fiona, dia hanya bisa meminta maaf dan berjanji jika mereka akan diperlakukan spesial. Lagi-lagi Fiona fokus pada Harley. Dia yang tahu jika Fiona memperhatikannya sedari kemarin, mencoba menanyakan pesan apa yang akan disampaikan. Tapi Fiona nampak masih ragu, yang tentu aja membuat Harley makin kesal. 何か言いたいことでもあるの？それはちょっと何なのよ。どっかの弱虫女みたい。 Cecil datang sambil memperingatkan agar Fiona nggak mendatangi mereka tanpa pengawalan lagi. Dia juga membawa pesan pada para tahanan yang dapat panggilan dari sang ratu. Flashback ke masa lalu, Fiona kecil yang nyamar jadi rakyat biasa dibuat takjub dengan pemandangan indah desanya. Dia mendengarkan dengan baik setiap keluh kesah dari teman-temannya. Tapi belum puas bermain, pengawal pribadinya udah memperingatkan agar dia cepetan pulang.よ、戦争っていつ終わるんだ。わかんない。 Benar aja, di istana sang ratu terlihat ngomel karena Fiona berhasil kabur dari istana demi bisa pergi ke kota. Menurut sang ratu, itu adalah tindakan yang memalukan. Mengingat mereka adalah anggota kerajaan yang berbeda kasta dengan rakyat jelata. Ditambah kewajiban untuk menghentikan perang dianggap sebagai beban berat yang harus mereka lakukan. Ingatan masa lalu itu membuat Fiona nggak fokus jika kini adalah waktunya untuk rapat militer. Di gedung istana, para pejabat dibuat kaget dengan banyaknya pasukan kekaisaran yang akan menginvasi istana. Cecil menjelaskan jalur dan skema yang akan dijalankan, tapi tanpa sopan, Harley menyela di saat pembahasan lagi serius-seriusnya. Dia menagih janji yang sebelumnya diucapkan sang ratu, tapi hancurnya benteng kerajaan adalah penyebab mereka harus dihukum seperti ini. なんて数だ。こんな希望は。ちょっともしもーし、皆さん。なんで私たちこの扱いなの？ Lalu, sang ratu memanggil Flag dan menanyakan info yang dia janjikan tentang petinggi kekaisaran. Sebelum menjelaskan, Flag juga pengen tahu urutan peristiwa peperangan ini. Cecil kemudian menjelaskan, perang antara kerajaan dan kekaisaran ini telah berlangsung selama berpuluh-puluh tahun. Situasi makin gak terkendali tatkala para elf dan binatang berkhianat lalu berpihak pada kekaisaran. Mendengar itu, para geng Suicide ini memaklumi karena hal yang sama juga diperlakukan pada mereka. Flag kemudian menyimpulkan jika Rex yang ahli komunikasi dengan hewan diduga kuat sebagai dalang utamanya. Tapi Dead nggak percaya jika Rex punya kemampuan sehebat itu. Sang ratu pun menanyakan solusi dari masalah ini. Flag kemudian berjanji akan memburu dan mengeksekusi Rex sesegera mungkin. Mengetahui bom juga ditanamkan di pasukan pertama, Dead menyarankan agar Flag segera meledakkannya. Tapi sayang, bom itu udah berhasil dijinakkan oleh mereka. Itu juga yang memicu Amanda untuk memasang hitungan mundur pada pasukan kedua. Kecewa dengan jawaban para tahanan, sang ratu memerintahkan mereka untuk dikembalikan ke penjara. Tapi tiba-tiba, このような部屋のみの世からは万 ネ 国 ズミ捕り。 ネズミ捕りだ。 Harley teringat dengan trik jitu yang diajarkan Joker untuk berburu tikus. Flag mencoba berdiskusi dengan Dead dan Peace. Gak hanya menghentikan pasukan, mereka juga akan memaksa Rex untuk turun ke garis terdepan. Pasukan yang kurang masih jadi kendala. Untuk itu, Flag memohon agar sang ratu mau meminjamkan pasukannya dan meminta kebebasan jika mereka memenangkan peperangan ini.
Tapi Putri Fiona malah mempercayai strategi mereka. Tentu aja para pejabat dan Cecil nggak setuju dan berbohong jika pasukannya nggak cukup. Tapi Harley yakin jika mereka punya pasukan yang siap untuk bertempur. Pasukan yang dimaksud adalah para ogre ini. Meski sempat menggerutu karena nggak sepantasnya disuruh-suruh oleh ras manusia, tapi faktanya orasi Harley mampu meluluhkan para ogre itu untuk diajak kerja sama. Hai minna. Sementara Flag terlihat kebingungan membagi-bagi tugas pada mereka. Malam hari saat semua kembali, Flag menjelaskan strategi yang akan dijalankan dan mengatur di mana dia harus membuat barir yang akan diisi pasukan pertahanan dan para ogre. Cecil meminta mereka lebih serius karena takdir kerajaan bergantung pada perang ini. Dia juga meminta agar Deathsuit yang sedang berjaga di atas sana digantikan oleh bawahannya. Tapi Beast melarang dan berjanji akan mengeksekusinya jika Death sampai mengacau. Clay yang penasaran dengan Putri Fiona yang selalu kelihatan ingin menyampaikan sesuatu mencoba menguliknya pada Cecil. Cecil hanya mengatakan jika Putri Fiona lebih peka daripada orang lain di sekitarnya. Gak berselang lama, King mulai mengendus aroma pasukan kekaisaran. Cecil akan memimpin komando dari depan dan meminta Parsuset untuk memimpin ogre. Tapi mereka semua kompak untuk menolaknya karena percaya ogre dan strategi mereka akan berjalan sesuai rencana. Dari jauh, Reds mencoba menganalisa dan percaya jika pasukannya akan menghabisi mereka secara singkat. Melihat pasukan musuh yang luar biasa banyaknya, prajurit kerajaan pun mulai goyah. Tapi untungnya Cecil ada untuk membakar semangat mereka semua. Reds segera mengaktifkan sihir untuk mempengaruhi pasukannya. Tapi tiba-tiba rupanya Death udah mempelajari letak kelemahan Reds dari pertarungan kemarin, dan dia memang sengaja memancingnya. Pasukan yang awalnya terpengaruh sihir itu kini berbalik menyerang Reds yang udah nggak bisa berkutik. Strategi ini nggak terlepas dari pengalaman Harley dan Joker kala itu. Berkaca pada kejadian ini, Deathsuit meminta mereka untuk selalu berhati-hati karena bisa aja kejadian pengkhianatan ini menimpa mereka semua. Karena tugas udah selesai, mereka pun memilih pergi dan meminta agar pihak kerajaan gak ingkar janji lagi. Cecil masih aja kebingungan hingga akhirnya salah satu anggotanya membawa berita tentang menyerahnya pihak lawan. Pihak istana pun segera mendapat laporan yang sama dan langsung disambut dengan sukacita. Tapi itu dia Jess rekapan kali ini. Makasih buat yang udah nyempetin nonton dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya Jess. Adios, pamitos.